Bagi saya saat ini, orang-orang memandang politik itu adalah berkonotasi negatif. Karena apa? Hal ini dikarenakan ada beberapa orang, dan itu saya anggap minoritas gitu. Mereka menggunakan politik yang dimana politik itu digunakan untuk kepentingan mereka. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa politik di Indonesia saat ini berkonotasi negatif di pandangan masyarakat. Maksud saya adalah pandangan masyarakat secara mayoritas. Nah, kemudian bagaimana pandangan saya tentang ekonomi ke depan? Tentunya saya mengharapkan tentang adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi saat ini menjadi hal yang paling krusial dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Perempuan memiliki dampak yang sangat negatif jika adanya ketimpangan ekonomi atau ketimpangan ketidakadilan sosial gitu. Salah satu contohnya yaitu adanya yang namanya kasus prostitusi. Itu adalah salah satu konotasi negatif atau salah satu dampak negatif dari adanya ketimpangan ekonomi itu sendiri. Nah, harapan saya ekonomi di Indonesia ke depan sudah memiliki prinsip keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bagaimana pandangan saya tentang lingkungan? Boleh saja saat ini pemerintah memperhatikan yang namanya tentang pembangunan. Kita mengetahui bahwa pemerintah saat ini selalu menggenjot yang namanya pembangunan, tetapi lupa dengan apa yang namanya kelestarian lingkungan. Boleh saja kita melakukan pembangunan secara masif, akan tetapi kita juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Para founding father kita telah membuat konsep negara yang dimana itu sudah bagus dirancang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini sangat bagus. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai milenial, muslimah milenial reformis, kita harus merawat ini agar tetap terjaga. Yang namanya warisan dari para founding fathers kita. Keadilan dan kesetaraan gender itu adalah satu tarikan napas. Jika mungkin masyarakat mayoritas, masyarakat di desa-desa tidak paham yang namanya apa itu keadilan gender, apa itu kesetaraan gender. Tetapi prakteknya mereka mengalami yang namanya ketidakadilan gender. Nah, langkah konkret apa yang harus kita lakukan sebagai muslimah reformis? Yang harus kita lakukan adalah tentunya melakukan edukasi harus kita lakukan, tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Dalam hal ini ketika kita memberikan edukasi, otomatis kita juga harus mengedukasi diri kita terlebih dahulu. Setelah kita mengedukasi diri kita, baru kita bisa mengedukasi orang lain. Yang pertama-tama bagi saya, kita harus melakukan penyadaran terhadap diri kita. Kemudian ketika kita sudah melakukan penyadaran terhadap diri kita, baru kita masuk ke lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang mana? Yang pertama yaitu di keluarga kita. Kita harus mengakui bahwa di lingkungan keluarga saja masih banyak yang namanya ketidakadilan terhadap perempuan itu sendiri. Pesan saya, kalau bukan kita siapa lagi? Kita mau menunggu siapa lagi kalau bukan kita yang bergerak? Seperti itu.